Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Anak-anak sekalian, saya akan memulai dengan terlebih dahulu meminta kalian membaca apa yang menjadi kewajiban kalian untuk dihafal, yaitu Nadham Aqidatul Awwam, bait pertama sampai bait yang ke-12. Kita baca bersama-sama, jangan ada yang tidak membaca. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi khaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah bil wajibil lillahi isrina shifa wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil ifradi wa qadimun ghani wa wahidun wa aiqadun muridun alimun bi kulli syai' sami'un basirun wal mutakallimun lahu sifatun sabatun taqdimu faqratun iradatun samun basar ayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa halihi la kulli mungkin kafirun lihi arsala anbiya zami fatana bisiti wa tabi'i wal amana wa jaizun fi haqqihi min aradi fi ghairi nafsin kafafi fil mar'i. Baik, anak-anak sekalian, ketika kalian membaca bersama-sama, alhamdulillah semuanya lancar. Tinggal nanti kesungguhan kalian belajar, memastikan bahwa bait 1 sampai 12 kalian betul-betul hafal. Kenapa harus sampai bait 12? Karena dari sana anak-anak kita menuntaskan bait yang menceritakan atau mengajarkan tentang sifat-sifat Allah. Jadi berhenti sampai di bait yang ke-12 itu bukan tanpa alasan, tapi lebih pada fokus, konsentrasi bahwa di bait-bait itu kalian telah dikenalkan, diajari, setidaknya hafal lebih dulu tentang sifat-sifat Allah, sifat wajibnya Allah. Meskipun pada tataran teori, di penjelasan atau di keterangan, kita baru sampai pada sifat yang kedua. Terakhir kemarin yaitu arti sifat apa? Tidak. Seperti yang kemarin telah kalian catat bahwa sifat idam itu adalah sifat pertama dari deretan sifat-sifat salbiyah. Ya, karena sifat wujud itu adalah sifat apa ya?
Sifat wujud itu sifat apa, Robi? Sifat apa? Nafsiyah. Jadi sifat wujud itu adalah sifat nafsiyahnya Allah. Satu-satunya sifat nafsiyah adalah wujud. Sifat mustahilnya apa? Ada, artinya tidak ada. Ya kalau bahasa Indonesia gampang, wujud itu ada, mustahilnya tidak ada. Nah, tidak ada itu apa? Ada. Ya, ada pakai ain, bukan pakai alif. Ya, jangan salah nulis. Kalau pakai hamzah itu nama manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Itu pakai hamzah, pakai alif. Ya, kalau sifat mustahil dari sifat wajibnya Allah wujud, yaitu sifat Adam, itu pakai ain, artinya tidak ada. Makanya kenapa kalian saya ajarin baca Al-Quran yang benar, karena beda huruf, beda arti. Huruf ain kalau baca hamzah itu rusak semuanya. Ya seperti tadi. Ya, kalau Adam pakai ain itu artinya sifat mustahil bagi Allah yang artinya tidak ada. Tapi kalau pakai hamzah itu nama nabi atau nama manusia yang diciptakan pertama kali oleh Allah, yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut dengan sifat yang kedua dari sifat salbiyah. Ya, sifat kedua dari sifat salbiyah, yaitu sifat baqo. Sifat baqo. Yang tadi kamu baca, wallahu mawjudun qadimun baqi. Ya. Wallahu mawjudun qadimun baqi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mawjudun, yaitu yang benar-benar wujud secara hakiki. Qadimun, wujud hakiki itu dibuktikan dengan apa? Termasuk di antara penguatnya adalah qadimun. Allah itu memiliki sifat qadim, dahulu. Dahulu artinya Allah itu yang dahulu adanya tanpa adanya permulaan. Makanya saya selalu katakan pelajaran tauhid jangan dibuat mainan. Apalagi kemudian kamu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan liar yang itu akhirnya kamu kerasukan virus yang namanya Mu'tazilah. Orang yang berpikir bebas, yang menuntut hidup dengan kebebasan berpikir, itu sudah keracunan dengan virus Mu'tazilah. Terus kan mikir, layaknya Gusti Allah itu wujudnya dahulu tidak berpermulaan. Itu siapa lebih ini? Ya, terus nongkrong mikir ngono. Yo, itu gendeng dengan dalam. Ya, gendeng dengan dalam mubur biar gitu. Ya, tidak usah mikir yang aneh-aneh. Sehingga kemarin juga saya ceritakan, kita diperintahkan oleh Nabi untuk berpikir tentang Allah itu bukan berpikir zatnya Allah. Mas ya, bisa pertanyaannya bisa begitu. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi untuk berpikir tentang Allah itu bukan berpikir tentang zatnya Allah.
tapi berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kamu sekalian tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Ciptaan Allah itu sudah menunjukkan betapa maha sempurnanya Allah, betapa maha kuasanya Allah. Saat kamu di luar sana kemudian menoleh ke atas, kau lihat apa yang disebut dengan langit. Orang yang berpikir cerdas pasti akan mengatakan betapa maha kuasanya Allah. Dengan apa? Simpel saja. Wah, bisa menunggu di hati jaga padahal ngedek RPS, ngedek ruang praktek sakmono yang jaga sabiran kira jajali ngedek hati jaga Abel, tidak mungkin jadi deg-degan. Allah begitu menciptakan langit yang seluas itu, kita tidak pernah menyaksikan ada tiang yang terbentang, ada kolom yang terbentang, ada balok yang terbentang. Betapa maha kuasanya Allah. Maka kemudian kita akan memasucikan Allah. Subhanallah, betapa maha kuasanya Allah, betapa maha besarnya Allah. Sehingga ketika kita berpikir tentang Allah itu sesungguhnya cukup dengan memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk meningkatkan, menambah keimanan kita, keyakinan kita, ketaatan kita. Maka orang belajar tauhid kok tidak meningkat imannya. Ajaib. Ya? Ya. Ada orang belajar tauhid kok tidak meningkatkan semangat ibadahnya, itu berarti nggak beres belajarnya. Mau belajar tauhid kok ibadahnya tidak meningkat, itu nggak beres. Kenapa nggak beres? Ya sudah yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang maha segalanya, kok kita disuruh ibadah saja malamnya setengah mati. Itu nggak normal. Orang yang tauhidnya yakin, tauhidnya kuat, itu pasti akan punya semangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marun penoleh delok kanca. Lah iya. Iya karo piyu. Iku metu kembang. Yo. Iso padha persis ngono. Nah, itu kuasanya Gusti Allah. Loh, kita kalau mau berpikir dengan cerdas kan seperti itu. Kemarin mau oleh adik mau kelas 1, nggak dana, bedani bukan berarti tapi gak mau berbelas aja. Loh kan kita kelihatannya guyon kan? Enggak. Itulah kekuasaan Allah, itulah maha kuasanya Allah. Bisa menciptakan semuanya menurut kehendaknya sendiri, tidak didikte oleh siapapun. Ya. Orang berdelok pirsa, lalu pirsa orang lupa, kok sih juga Pak Agus tadi. Padahal dari anak itu anak itu kan ada. Iya. Itu kalau guyonannya, itu guyon tapi guyon serius. Ya. Ya. Loh, saya kasih contoh-contoh yang real yang mudah kamu lihat itu bukan untuk apa-apa kan? Untuk lebih meyakinkan kita bahwa Allah itu betul-betul maha segalanya. Ya. Ngono. Oke, sekarang lalu sifat yang ketiga Pak. Sifat yang ketiga adalah al-baqi. Allah punya sifat baqa. Baqa itu apa? Baqa itu apa? Baqa itu kekal. Kekal. Maknanya apa kekal itu? Tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Tidak ada akhir bagi wujudnya Allah.
maka beriman kepada sifat bakoknya Allah, beriman kepada sifat bakoknya Allah, itu harus berkeyakinan secara mantap, berkeyakinan secara mantap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan ada yang terus menerus, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan ada yang terus menerus, tidak ada batas akhirnya. Tidak ada batas akhirnya. Dan itu diceritakan sendiri oleh Allah. Di mana Allah menceritakan itu? Salah satunya di dalam surat Ar-Rahman. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Ayat 27. Sebagai perbandingan, maka menulisnya dimulai dari ayat 26. Ya, sebagai perbandingan, menulisnya dimulai dari ayat 26. Sehingga kamu harus nulis surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kenapa saya katakan perbandingan? Ayat 26 menunjukkan wujudnya manusia itu tidak akan pernah kekal. Wujudnya makhluk itu pada akhirnya akan rusak, pada akhirnya akan binasa, pada akhirnya akan hilang. Dari tidak ada diciptakan menjadi ada, lalu akan kembali menjadi tidak ada, dan kelak ketika Allah berkehendak di hari kiamat akan diadakan kembali. Ya, makanya ketika orang meyakini itu lalu tidak beriman, ya diguyu-guyu oleh Quran. Betapa Al-Quran itu melecehkan orang yang tidak beriman dengan mengingatkan kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Bagaimana kamu bisa kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, sementara kamu rasanya mati, tidak ada. Wa ahyaakum, lalu kemudian dihidupkan oleh Allah. Summa yumitukum, kemudian dimatikan oleh Allah. Summa yuhyikum, lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Summa ilaihi turja'un. Ya. Kemudian kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Sehingga Ar-Rahman ayat 26. Masya, dengarkan. Jadi besok kalau ujian dengan saya, syaratnya catatannya di bawah, saya cek catatannya. Seberapa kesempurnaannya kamu mencatat. Itu poin pertama. Setelah itu baru kemudian lempar pertanyaan. Saya akan lihat bagaimana cara kamu menjawabnya. Poin kedua, setelah itu saya minta menghafalkan bait 1 sampai 12 sampai seberapa kamu menghafalkan. Mas ya, ini gak main-main. Gak main-main. Oke, saya ulang. Jadi kita itu sebagai makhluk, utamanya sebagai manusia, kalau bahasa gampangnya, kalau ada orang yang ingkar kepada Allah kemudian dihina betul oleh Al-Quran, bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Ya Allah, bukan kau iso gak nurut nang pangeran itu. Kok
Bukan berbun campur gendeng. Ya, berbun campur gendeng. Karena orang pengirannya berbun campur gendeng. Kenapa? Karena kamu sudah tahu sadar. Ya, wa kuntum amwatan fa ahyaakum, kamu yang asalnya mati, benda mati. Lalu kemudian dihidupkan, fa ahyaakum. Gede boyong ini. Suwe-suwe tambah dua. Tambah merungkus, tambah jilid. Ya, mari kan apa? Ya. Summa yumitukum. Kamu dimatikan kemudian oleh Allah. Summa yuhyikum, lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Summa ilaihi turja'un, kemudian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tadi saya sebut di dalam surat Ar-Rahman ayat 26, Allah menunjukkan kepada kita kullu man 'alaiha fan. Ya, kullu man 'alaiha fan. Semua orang yang ada di atas bumi ini akan rusak, akan hancur. Sing wedok-wedok rumangsa ayu, bahasa pelita-pelita dadi pakanane sapa? Jadi pakanane cacing, mulane gak usah meliti-meliti. Ya. Gak usah sok-sokan. Sing wedok-wedok ngono. Gak usah sok-sokan. Kon menit dadi pakanane cacing. Gak usah kengken model. Aku kok masih ini yo berdoa. Ya. Gak usah meliti-meliti. Lu gak usah sok ganteng lu. Pakanane cacing. Ya. Pakanane cacing kabeh. Sama Jason. Ya iyalah. Saya kan juga manusia. Ya. Tidak apa-apa, memang betul ya. Cuma bedanya apa dong? Bedanya baru kan gak sok-sokan. Ya. Karena kamu kan sok-sokan, sok ganteng akhirnya kok supaya kapan dia sekelum. Sok ayu akhirnya senengane beli koncone. Senengane ngelok koncone. Ya, gak usah sok-sokan. Seneng ya. Ingat kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di muka bumi ini akan rusak. Ya, termasuk manusia. Lalu yang kekal siapa? Cuma satu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan kekal itu hanyalah zat Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Yang kekal itu hanya Allah. Cemilan cacing. Cemilan cacing. Masih lagi cemilan cacing. Iya. Ya. Tapi nek bareng ya tadi kan cemilan cacing. Iya, si utuh. Orang yang baik-baik apalagi yang hafal Quran, yang dekat dengan Quran itu dijaga oleh Allah. Masyaallah. Dijaga oleh Allah, ini bukan soal serius ini. Subhanallah. Tak tunjukkan. Surga Uhud, orang-orang yang berperang di perang Uhud pada saat zamannya Rasulullah SAW. Itu termasuk tangannya Rasulullah. Tidak ada orang yang berpikir setelah mereka dimakamkan apa yang terjadi. Pada satu ketika Madinah dilanda banjir besar sampai mengenai pemakaman syuhada Uhud. Ternyata apa? Semua para syuhada Uhud itu jangankan jasadnya, baju perangnya, darahnya itu masih segar. Dan kalau jasadnya sudah jelas dijamin, darahnya pun masih segar.
Makanya kemudian supaya tidak sampai tertimpa banjir lagi, dipindahkan ke dataran yang agak tinggi. Jadi bukan mustahil ketika Allah mengendaki makhluk yang mulia lalu kemudian jasanya diuntukkan oleh Allah, itu tidak mustahil. Makanya tidak ada ceritanya orang baik yang disia-siakan Allah, itu tidak ada. Saya berkali-kali bilang, jangan pernah berpikir melakukan kebaikan lalu kamu merasa usaha gunanya ini, tidak ada kebaikan yang tidak ada gunanya. Karena itu perbanyak berbuat baik. Karena apa? Karena Allah akan memberikan yang lebih baik lagi kepada kita. Ya, Oke, anak-anak sampai di situ. Saya berharap nanti dipersiapkan dengan baik. Ya, sukses semuanya. Ya, atau sukses kabeh ya. Sing saiki sing akal-akal tak dengan ngomong waras kabeh. Semoga oleh kita yang mengerang ya, jadi wong sing hakika kabeh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ayo kembali ke posisi masing-masing. Ya, Muhammad.